Jokowi mampu membunuh orang. Buktinya KM 50. Jadi artinya apa aja bisa dia lakukan untuk menutupi kejahatannya. Tapi saya meyakini segala kejahatan dan kebohongan tidak akan bisa ditutupi dengan sempurna oleh manusia. Artinya dengan investigasi saya sangat meyakini ijazah Jokowi memang dibuat di pasar pramuka, dan para pembuat yang ikut itu adalah kawan-kawan saya. Saya bocorkan dikit. Nanti akan ada satu lagi yang mungkin harus dipanggil. Karena satu lagi itu barusan melegalisir ijazah Jokowi. Namanya Dr. Sigit Sunarta. Bulan Agustus 2025. Jadi kemarin ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ketika saya men-challenge mana barang-barang bukti yang akan nanti ditampilkan di sidang, muncullah satu map yang isinya fotokopi ijazah SD, SMP, SMA. Itu menarik nanti. Karena melihat fotonya saya dengan teman-teman yang punya lembaga namanya komite itu panitia. Komite Pemburu Koruptor itu akan mengejar ini. Joko Widodo anunya. Karena apa? Dengan uang korupsinya dia bisa mau menguasai Indonesia lewat anaknya. Dia keliling itu. Bersyukur bahwa saya ada di tengah-tengah para pejuang yang selama ini saya merasa sendirian, ternyata banyak juga gitu. Jadi ketika saya menggugat Undang-Undang Dasar 45 palsu, saya sendirian memang. Terus kemudian kemarin waktu saya menggugat keberadaan Jakarta sebagai ibu kota juga sendirian. Tapi sekarang saya bersyukur banyak yang hadir. Pak Setia Soeharto kita ketemu di Bandung. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu masalah kedaulatan rakyat, yang kedua masalah Joko Widodo. Saya bersyukur perjalanan Mas Roy dan Dr. Tifa sudah sampai di pengadilan, dan saya yakin itu yang dihindari sebetulnya oleh Joko Widodo. Joko Widodo palsu. Jadi saya menemukan satu data, saya bekerja sama dengan Michael, bahwa memang kalau UGM menyatakan Joko Widodo itu ada memang, tapi bukan dia. Itu yang pakai kacamata dan berkumis itu alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Keberadaannya di mana? Nanti Pak Setia Soeharto yang koordinasi sama saya tahu info-infonya karena beliau ada di institusi intelijen, jadi saya kira itu. Jadi waktu kasus ijazah ini bergulir, saya bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa berlarut-larut? Kalau di dunianya Pak Setia Soeharto itu disepsi, penyesatan, apa yang disesatkan dengan perjalanan ijazah ini? Ternyata saya menemukan dua hal. Satu tentang hilangnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi waktu zaman kemerdekaan dulu, para senior-senior atau para pendahulu kita, ketika Jakarta jatuh, maka ibu kota dipindahkan ke Jogja. Karena itu teorinya. Kalau mau menguasai satu negara, kuasai dulu ibu kotanya. Sekarang ibu kota kita itu tidak jelas saat sebelum saya gugat. Nah, waktu saya gugat di MK, memang gugatan saya ditolak, tapi petitumnya diangkat bahwa Jakarta kembali menjadi ibu kota negara. Jadi saya bersyukur. Saya tidak cari menang atau kalah, tapi tujuan dari gugatan itu saya. Terus yang kedua, apa yang ditutupi dari kasus ijazah ini ternyata adalah korupsinya Joko Widodo. Jadi sesuai dengan yang kita baca tentang OCCRP, tidak mungkin lembaga sebesar itu bohong. Pasti dia punya data. Yang kedua, hampir semua tersangka, beberapa tersangka mengatakan store ke Joko Widodo. Itu fakta persidangan. Kenapa ini tidak dikejar? Maka saya dengan teman-teman yang punya lembaga namanya komite itu panitia. Komite Pemburu Koruptor itu akan mengejar ini. Joko Widodo anunya. Karena apa? Dengan uang korupsinya dia bisa mau menguasai Indonesia lewat anaknya. Dia keliling itu. Jadi gambarnya gajah, cocok itu petunjuk Tuhan sebetulnya. Gajah itu gak punya ijazah gitu loh, gajah.
Itu ya, jadi satu masalah korupsi. Kedua masalah kedaulatan. Tahun 98 sampai 2002, kedaulatan rakyat itu diambil alih oleh partai politik lewat penggantian Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada gerakan mengambil kembali atau merebut kembali kedaulatan, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali menguasai Senayan, apapun caranya. Setuju. Tidak ada cara lain. Dan ada rencana waktu itu Pak Setio Soeharto juga hadir, ada prakongres kembali ke Undang-Undang Dasar 45 di Bandung, dan kita sepakat 18 Agustus kita akan melakukan kongres di Senayan. Tapi Dr. Jun, Apa? mungkin boleh saya tambahkan 2 tempat di mana saya pernah membaca atau mendengar soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Satu adalah di ADART Partai Gerindra. Ya betul. Yang kedua adalah saat Ahmad Muzani ditanyai wartawan saat selesai dari ziarah atau ini ya melayat ke Pak Trisutrisno. Waktu itu diwawancara oleh wartawan dan pertanyaannya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, Ahmad Muzani dan Partai Gerindra dan Pak Prabowo ya harusnya ya komit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kenapa sudah 2 tahun tidak dijalankan juga dong? Begini ya, pesan Pak Tri sebelum meninggal, memang kebetulan saya dekat bertahun-tahun saya sama beliau. Beliau ingin di dalam semuanya konstitusional. Di dalam konstitusi TAP MPR nomor 1 tahun 2002 itu mengkaji ulang hasil perubahan. Nah, beliau punya pemikiran dengan beberapa tim termasuk Profesor Kailan. Kalau mengkaji ulang, yang dikaji ulang itu adalah perubahannya. Tapi kembali itu artinya yang asli tetap ada, perubahannya dalam bentuk adendum. Perlu saudara-saudara ketahui, istilah kembali itu sebetulnya diplesetkan. Sebetulnya kita cuma meneruskan apa yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Karena 17 Agustus para proklamator memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, 1 hari kemudian membuat negara dengan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45. Itu jadi, dan diperkuat oleh dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, dalam kesempatan ini Mike, saya minta waktu untuk menjelaskan kepalsuan Undang-Undang Dasar itu. Oke. Di dalam Undang-Undang Dasar yang lama, di pasal 3 ada kata-kata MPR menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga tidak pakai TAP. Hanya pada perubahan keempat dijadikan satu itu. Dan TAP ini, ketetapan MPR ini tidak pakai nomor. Itu yang saya laporkan sebagai pemalsuan dokumen negara. Tidak pakai nomor, Pak Sto. Tertanggal 10 Agustus 2002. Kalimatnya begini, tolong ini diperhatikan kalimat pemalsuannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, diperkuat dengan dekret Presiden 5 Juli 59. Harusnya kalimatnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah perubahan dari, itu tidak ada kata-kata itu. Jadi seolah-olah ini adalah yang ditetapkan 18 Agustus. Itu pemalsuannya. Oh, jadi seperti saya jadi teringat dengan kasus ijazah. Seakan-akan Jokowi yang presiden itu sama dengan Jokowi yang kuliah di UGM. Ya, itu. Tapi bukan ada perubahan dari ya. Bukan. Harusnya ada dibilang ijazah ini adalah perubahan dari. Kan kita jadi nggak mempersoalkan ijazah ya. Contohnya seperti itu. Gimana Nah, sejak itu maka segala apa yang terjadi di negeri kita ini semuanya penuh kepalsuan, termasuk presiden. Dan saya berharap dengan kasus korupsi Jokowi Widodo palsu ini kita kembali bahwa dia tidak sah sebagai presiden, dari semua yang ditandatangani oleh dia menjadi tanggung jawab pribadi, seperti kasusnya Najib Razak di Malaysia. Itu tujuan kita. Wow.
Jadi di Malaysia sudah terjadi ya. Ya. Nah, saya tambahkan, kalau Anda membaca buku Ijazah Jokowi Tidak Ada, karya Bernardo Silalagi, Anda akan menemukan, ya, Anda akan menemukan bahwa Pakistan telah mencuci gudang parlemennya dan menemukan hampir setengahnya berijazah palsu. Sudah dilakukan oleh Pakistan. Di Liberia, Terus? presidennya sudah digugurkan karena berijazah palsu. Jadi Indonesia ini lebih mundur atau lebih bobrok daripada Pakistan dan Liberia. Kalau dibilang dibandingin sama Amerika, Inggris, Jerman, jauh lalu. Jadi saya satu informasi lagi, kemarin saya di Surabaya ketemu Denny Iskandar, itu yang mewawancarai Jokowi Widodo palsu. Dia bilang ini tidak sama antara foto dan orangnya, berarti ini punya orang lain, satu. Kedua, dia ngomong tentang pasar pramuka, bahwa memang di pasar pramuka itu tempat mencetak ijazah-ijazah palsu. Jadi hampir sebagian anggota DPR itu pakai ijazah palsu. Kemudian kepala-kepala daerah, bupati dari satu partai, saya belum saatnya saya menyebut partai ini, itu yang dari partai pemenang waktu itu nyetaknya di pasar pramuka. Saya kira itu. Langganan ya, Dok? Iya, langganan memang. Oke. Makanya kemarin saat saya terakhir ke pasar pramuka, di sana semua toko diwajibkan untuk memasang satu tanda, satu plat gitu. Di sini tidak menerima pembuatan ijazah palsu. Berarti kan selama ini terima. Tapi modusnya, Mike, kayak KM50. Iya. Tadi tempat lokasi peristiwa itu dihilangkan, dibersihkan. Oke, lanjut. Oke, sekarang ke Pak Agus Sunando. Pak Agus, gimana Pak? Setelah Pak Agus bersama Pak Roy pergi ke Australia, pulangnya dicekal luar negeri. Pak Agus merasa berdosa nggak tuh? Ayo, ntar diungkit lagi di persidangan nih. Gak apa-apa. Jadi Michael, terima kasih, Dr. Jul, Bang Rustam, dan Bapak Ibu serta para YouTuber. Kalau yang akan saya sampaikan ini info tentang Gibran, direct or indirect, langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh juga kepada Jokowi. Nanti saya ceritakan apa hubungannya, korelasinya di mana, ya. Pertama, saya harus sampaikan dulu bahwa ini merupakan kompetensi saya, Mike, sebagai Sekjen Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Saya perlu spill sedikit aja. Saya membangun diaspora ini sejak tahun 2009. Waktu saya masih ditugaskan oleh kantor saya di London, Inggris selama sekian tahun. Di situ saya membangun jejaring networking teman-teman saya di seluruh daratan Eropa yang saya perlukan konteksnya untuk pekerjaan saya at that time. Qadarullah tahun 2019 dan 2024 mereka semua kontak saya ini 2019 pendukung Prabowo, 2024 pendukung Anies. Poin saya bukan itu. Poin saya adalah bahwa kontak saya yang sekarang ada 25 negara, saya udah bikin absennya ya, datanya udah saya bikin ya. 25 negara yang menjadi kontak saya, dan dengan bermodalkan itu termasuk diantaranya teman-teman FKDI yang di kota Sydney. Nah, ini kontaknya dengan Mas Roy ke sana. Wallahi Bapak Ibu, ini yang sebenar-benarnya terjadi, saya sampaikan dalam kesempatan baik ini. Luar biasa Bu Mary, terima kasih ya. Saya sudah diundang di acara Bu Mary yang luar biasa keren ini. Jadi waktu itu saya dapat info dari teman di Sydney namanya Pak Iksan Katwande, bahwa Pak Iksan ini tahun 2018 diminta mendampingi Gibran dan keluarganya ketika waktu itu Jokowi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Sydney. Teman saya ini menggunakan mobilnya ya, mendampingi Gibran, yang waktu itu Gibran minta diajak ke tempat dulu dia bilang dia sekolah di satu tempat.
Nah, nama tempatnya itu, lembaganya namanya adalah InSearch Language Center. Jadi bukan sekolah, bukan college, apalagi university. No, absolutely not. Ini yang orang salah, yang kemudian oleh Kemendikbudristek dibilang itu setara dengan SMA. Berarti Gibran itu bukan lulusan universitas tapi lulusan center ya? Iya, jadi gini, YouTuber yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian. Ketika itu saya bilang sama Mas Roy, Mas mau nggak? Ayo kita ke Sydney. Jadi saya yang ngajak Mas Roy ya, jangan salah. Karena Mas Roy nggak punya teman di Sydney, yang punya teman saya karena komunitas saya. Mas Roy bilang oke, bagus, suatu saat. Singkat cerita, kami berdua berangkat tanggal 31 Oktober 2025 yang lalu. Ada satu cerita yang tidak muncul di permukaan. Tahunya kami ketika besoknya tanggal 1 November kami tiba di Sydney, ada informasi dari Jakarta bahwa pada malam hari tanggal 31 Oktober itu harusnya Mas Roy ditangkap. Pas mau berangkat. Itu banyak orang nggak tahu. Dan saya nggak boleh ngasih tahu siapa yang memberitahu Mas Roy ketika malam itu harusnya ditangkap. Kalau Mas Roy ditangkap, ya saya pasti diajak untuk ditangkap maksudnya. Saya cuma bilang begini secara gurau, wah kenapa ya Mas waktu itu sampai nggak jadi ditangkap? Kenapa Pak Agus? Kalau jadi ditangkap kan saya pasti ditangkap juga dong. Lah iyalah, yang ngajak saya Mas Agus kok gitu. Waduh sayang ya, Mas Ria, sayang ya nggak jadi ditangkap. Loh kenapa? Ya kalau jadi ditangkap kan saya jadi ikut top. Just kidding. Nah jadi malam itu mau ditangkap. Polisi sudah mau bergerak ke Terminal 3 di mana kami sedang menunggu take off jam 12 malam. Itu jam 10 malam beritanya tuh kami mau ditangkap. Bukan kami ya, Mas Roy. Kenapa itu tidak jadi? Karena ada intelijen lah ya yang datang ke Polda. Intelijen yang datang ke Polda untuk menyatakan bahwa rencana penangkapan dibatalkan. Dan ini kekuatan besar juga yang saya nggak tahu. Kalau saya cuma berpikir praktis, saya cuma ngajak Mas Roy, saya cuma LO, liaison officer, hanya pendamping, tapi materi substansi ada di Mas Roy. Oke, itu cerita yang nggak muncul di permukaan. Alhamdulillah kami selamat sampai di Sydney. Kemudian selama 4 hari kami di sana, poinnya adalah kami berhasil ngobok-ngobok Sydney. Saya dengan jaringan saya, Dr. Zul, sampai kepada kami ketemu dengan guru waktu Gibran dulu sekolah di sana. Gurunya masih ada. Jadi itu yang kemudian data dan info yang kami terima, dan guru itu bilang bahwa he's not came here to take a college or university, but he just take a short course for only 6 months. Jadi Gibran itu hanya kursus bahasa Inggris selama 6 bulan. Dan ini sama dengan yang Gibran sampaikan kepada Iksan Ketuande, teman saya itu, bahwa saya dulu di sini sekolah Pak 6 bulan. Itu pengakuan Gibran. Walaupun Gibran tidak mengatakan selesai atau nggak selesai. Oke, anggap selesai. Hanya 6 bulan. Kalau hanya 6 bulan, berarti dia itu kursus. Memang kursus. Di mana? Di InSearch Language Center, yang kalau lulus kursusnya sebagai modal awal untuk masuk ke UTS, University of Technology Sydney, gitu. Alurnya begitu, gitu. Nah, katakanlah 6 bulan dia selesai kursusnya, harusnya dia dapat selembar yang namanya Certificates of Attendance. Bahasa Inggrisnya No, bukan kelulusan. Karena itu hanya sertifikat untuk kehadiran dengan nilai bla bla bla.
Jadi bukan ijazah gitu. Nah, itu pun saya sampai sekarang masih belum dapat di Gibran punya nggak Certificate of Attendance dari Insert Language Center itu. Dan saya di sana juga ketemu sama 5 orang sahabat-sahabat yang baru ketemu di sana. Dulu sebelum mereka berangkat ke Sydney sebagai nurse, sebagai perawat, sekolahnya di Binawan yang di Jakarta Timur. Kalau Bapak Ibu pernah tahu? Kalibata. Ya, betul Bu Mary. Jadi 5 orang ini dulu sama-sama Gibran kursus bahasa Inggris di Insert itu. Dari 5 tuh 2 diantaranya satu kelas. Tapi, nah ini kata 2 orang ini sekarang mereka masih di Sydney, masih kerja jadi perawat di sana. Mereka selama 6 bulan tidak pernah melihat Gibran. Apa invisible? No, maybe, nggak tahu. Jadi nggak karena gini Bapak Ibu. Kalau ada, saya bilang mungkin kalau pas dia duduk di sana, Anda duduk di sini enggak Pak Agus, kelasnya kecil cuma 60 orang satu kelas. Dan orang Indonesia seperti hanya waktu saya dulu tinggal di Inggris, kebiasaan orang Indonesia kalau di luar negeri ngumpulnya sama orang Indonesia lagi. Betul. Artinya ya Michael waktu sekolah di Inggris dulu kan juga begitu kan, Mike? Makanya Indomie lagi. Iya. Ini Michael pernah sekolah di Inggris nih. Nah, jadi kami ngumpul Pak Agus setiap break sama lunch. Kalau ada Gibran pasti dia ada karena kami ngumpul semua di situ 60 orang itu. Atau jangan-jangan kalau ada Gibran yang lain pada pergi gitu. Nggak tahu. Dan dia kan begitu anaknya wali kota, anaknya presiden, dan dia belum jadi apa-apa waktu itu kan, belum wali kota, apalagi wapres, belum. Pak Jokowi udah presiden? Sudah. Itu 2018 kejadiannya. Gitu. Gibran khususnya 2006. Udah lama, gitu ya. Nah, jadi dia nostalgia, napak tilas, begitu. Nah, kemudian info yang saya dapat ketika saya sama Mas Troy masih di Sydney dari teman-teman saya, Solo kebakaran jenggot, Solo panik. Ini tadi yang saya bilang, apa korelasi antara temuan kami di Sydney dengan Solo? Karena apa? Berpengaruh kan? Gibran kan calon putra mahkota yang digadang-gadang mau jadiin bahkan jadi presiden. Kalau udah diganggu dari sejak saat itu kan nggak lancar. Artinya bapaknya nggak bisa tinggal diam, nggak bisa. Ini tadi yang saya bilang direct or indirect, there will be correlation between Gibran dan Jokowi dan bapaknya. Nah, apa hasilnya? Yang tadi Michael bilang, merasa berdosa nggak saya ngajak Mas Roy ke sana? Pulang dari sana, Mas Roy pulang tanggal 9 November. 4 November, sorry. 4 November. Saya masih lanjut ke Melbourne karena masih ada misi lain. Jadi saya nggak bareng Mas Roy. Saya pulangnya setelah sebulan kemudian dari Melbourne kembali ke Jakarta. Waktu di Melbourne saya dengar kabar Mas Roy dan juga yang termasuk ini Bang Rustam jadi tersangka pada tanggal 9 November kalau nggak salah. Iya. Tersangka. Oh enggak. Jadi gara-gara Pak Agus Sunarto, Bang Rustam ikut-ikut dicetak luar negeri ini. Padahal waktu itu saya tahunya Bang Rustam ada rencana. Enggak. Ditetapkan jadi tersangka itu tanggal berapa November? Tanggal berapa November? Saya sampai sekarang nggak jadi tersangka. Oh ya? Jadi tersangka Michael. Oke ya. Jadi bahasa kasarnya gini, oleh-oleh dari sini membuat Mas SS jadi tersangka. Ya. Di satu sisi saya guilty feeling, tapi on another side banyak bilang Mas saya dapat teman banyak tuh Pak Nursam dari teman-teman di Jakarta. Pak Agus, alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Saya hanya nganterin Mas Roy. I'm doing nothing. Just a license officer. Saya cuma nganter Mas Roy, saya cuma memvideokan, ikut sedikit wawancara, tapi yang kerja itu Mas Roy, not me, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, yang sebenar-benarnya terjadi, sehingga kalau Gibran dibilang dia punya ijazah SMA atau yang setara dengan itu dari Sydney, bullshit.
Itu aja poin saya. Terima kasih. Oke. Dan saya mau tambahin, ada seorang teman saya yang menemukan suatu rahasia di balik kepergiannya Pak Agus ya. Jadi kalau seandainya ijazah yang kita persoalkan ini dinyatakan palsu, ya kan? Yaitu gelarnya IR Joko Widodo itu dinyatakan palsu oleh pengadilan. Kalau kita perhatikan baik-baik di surat keterangan Gibran, itu ada nama orang tua IR Joko Widodo. Berarti kalau IR-nya bohong, palsu, berarti surat keterangan itu jadi palsu. Betul nggak, Dokter Zul? Kan Dokter Zul ini pakar kepalsuan, saya lihat. Ya, asal jangan status palsu aja ya, Dok. Nah, sekarang kita akan ke menu utama, yaitu tersangka asli. Ya, yaitu Bang Rustam Effendi. Saya lihat Bang Rustam ini satu-satunya yang tidak terlihat sedih atau malah tegar sekali menghadapi waktu Pak Roy kemarin ditahan di Polda, di rumah sakit dan lain-lain. Sampai Bang Rustam ini nggak ganti baju 3 hari saja. Ya, gimana Bang? Coba diceritakan 3 hari itu di mana Bang Rustam lupa ganti baju. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak tegar juga, saya mau nangis sebenarnya. Mau teriak-teriak nangis gitu loh. Cuman cuman saya lihat yang lain mama pada nangis, maksudnya gue nangis sendiri, laki-laki kan lucu gitu. Jadi menurut saya begini, Mas Roy itu seharusnya polisi itu jangan melakukan penangkapan seperti yang katanya seperti G30 SPKI gitu loh. Karena apa? Karena kami ini hampir seminggu sekali itu kan wajib lapor. Betul. Dan selalu hadir gitu kan, nggak pernah nggak gitu loh. Bang Rustam nggak pernah absen. Nggak pernah absen, karena kalau absen nggak dikasih duit gitu. Jadi maksudnya polisi itu sebenarnya baik lah gitu loh pada kami, tapi kok bingung, saya bingung ketika kemarin tuh kok ganas gitu kan. Artinya saya melihat ada apa nih. Oh, pikiran saya mungkin ini ada tekanan dari atas gitu loh. Terutama dari Joko Widodo yang hari ini ke Lampung dan didemo oleh emak-emak di Lampung gitu loh. Nah, karena itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih peduli kepada bangsa ini supaya Jokowi itu didemo terus di mana dia ada gitu loh, di mana dia datang. Karena kalau presiden yang ijazahnya palsu, jangan sampai dia bohongin kita lagi. Apalagi yang dia mau angkat nanti anaknya yang namanya Gibran itu. Yang katanya tadi Bang Agus itu ijazahnya nilainya bla 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 gitu. Nah, lanjut. karena nggak tahu nilainya ada apa enggak kan gitu kan. Iya. Nah jadi ketika dia 6 bulan itu, tadi saya mendengar ceritanya 6 bulan itu temannya nggak tahu Gibran ini ada dalam tiap harinya. Saya dugaan saya Gibran ini kesana berobat gitu loh. Nah, bukan buat sekolah kalau menurut saya. Karena isu yang berkembang dulu itu kan, menurut keyakinan saya, informasinya itu Gibran ini kan terkena narkoboy gitu loh. Nah, jadi dugaan saya seperti itu. Kok dugaan. Tapi adalah sentingan-sentingan kabar dulu waktu temen senior saya ngomong dia pernah berobat di Pondok Indah gitu loh. Adalah masuk di telinga saya. Tapi itu anggaplah itu urusannya nanti ke depan di 2029 ya. Saya yakin juga dengan adanya ijazah palsu Gibran yang terbongkar ini, ijazah yang tidak ada ini, saya rasa Gibran sulit lah untuk maju lah. Mendingan diganti lah sama Jokowi lagi gitu. Nah, jadi ketika ijazah itu mulai ramai, saya korlap waktu itu ke Solo. Saya kaget juga, kok saya jadi tersangka gitu loh. Padahal sih saya orang baik gitu loh. Artinya saya nggak macem-macem gitu. Emangnya Pak Lusuro bukan orang baik? Ya lebih baik saya gitu loh. Karena saya kan cuma teriak-teriak Jokowi jasanya palsu, Jokowi jasa palsu. Tiba-tiba saya jadi tersangka gitu loh. Padahal yang ngajarin saya Egy Sujana itu.
yang suruh bilang, yang bilangnya katanya, saya masih bilang diduga, saya diomelin sama Bang Egi waktu itu kan. Coba diulang siapa tadi? Egi Sujana. Jadi ketika saya podcast itu, saya bilang diduga ijazah Jokowi palsu, saya diomelin sama Bang Egi nih. Kenapa? Kok saya bilang duga-duga, udah palsu gitu kan. Akhirnya pas saya bilang palsu, saya tersangka, kurang ajar. Katanya Bang Egi sekarang ke Solo. Lebih kurang ajar mana gitu. Nah, Tapi Bang Rustam nggak tahu ya waktu Bang Egi ke Solo itu sama Damai Hari Lubis. oh saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya ikut pasti. jadi perkembangan selanjutnya itu kan, ini ketika Dokter Tifa, Mas Roy jadi bodor ngelawak. Jadi gini, ketika Mas Roy, Dokter Tifa, Rismon mengupas soal ijazah Jokowi gitu kan, wah saya bingung nih. Ini orang pada ngomongin ijazah Jokowi mulu selembar kertas gitu kan. Gue mau ngomong apa, gue gak tahu apa-apa. Tapi kalau di bajunya Michael ini yang ada ijazah Jokowi tidak ada, saya membantah. Oh, kenapa? Karena saya melihat sendiri sewaktu gelar perkara khusus, ijazah Jokowi itu ada. Tapi palsu. Karena matanya, kacamata masih pakai yang itu, kumisnya pakai yang itu, bibirnya pakai yang itu. Coba kalau diganti fotonya itu pakai rambut Jokowi yang tipis belah kiri gitu kan. Yang giginya, iya yang giginya agak bopel-bopel gitu kan. Nah, selanjutnya begini. Inilah yang membuat saya itu mencari jalannya gitu loh. Ketika saya melihat ijazah itu, emang ijazah itu agak berbeda. Saya jarak 1 meter setengah, saya udah intip aja gini, ting gitu kan. Wah, ini mah palsu. Saya bilang sama polisi, polisi ini palsu nih, saya bilang. Kok bisa tahu dari jarak semeter, Bang? Iya, karena kan pertama fotonya itu, kedua itu saya melihat kok kertas ijazahnya kayak putih gitu loh. Kayak baru ya? Kayak baru. Kalau yang itu kan pasti agak kuning-kuningan, agak buram gitu kan. Mungkin Bang ijazahnya sekali 6 bulan disikat atau dicuci. Nah, mungkin juga pakai rinso, kubek gitu kan. Nah, dari situlah saya berkembangnya begini. Oh, kalau Bu Elin dan Neti, tadi kan saya telepon juga Bu Elin dan Neti. Oh, nelpon. Tadi saya telepon. Jadi Abang suka berhubungan baik dengan Ibu Elin dan Neti? Ya nelpon lah tadi, karena ada meme kan, Bu Elin Neti kan sakit tuh, yang tangan jadi impus. Ternyata benar nggak? Ternyata saya telepon, dia nggak benar, dia lagi baru mau berangkat ke Riau katanya gitu. Tapi kan sebenarnya ya biar gimana juga kan, kalau menurut saya ya kan, boleh dinanti pada dasarnya baik gitu. Dia jadi nggak begini, gara-gara berteman sama Jokowi, itu masalahnya. Beneran baik dia mah, karena kan di TPO juga. Ya tapi ginilah, oke lah, boleh dinanti buat saya. Ya begitu aja lah, nggak penting lah artinya. Sebelum ke Solo baik ya? Sebelum Solo. Ya kan Elin dan Neti ikut ke Solo. Oh iya, ya baiklah, saking baiknya dia mengajak saya juga ke Solo gitu loh. Saking baiknya Bang Rustam gitu, tapi nggak apa-apa lah. Jadi udah berapa banyak Bang yang ngajak Bang Rustam ke Solo? Farhad Abbas ngajak nggak? Farhad Abbas pasti, dia kan mau cari duit aja kerjanya gitu kan. Rasman ya jangan diomongin, lagi di Cipinang sekarang. Kasihan gitu. Hah? Oh, pernah ditawarin uang Bang? Ya itu kemarin-kemarin lah ceritanya lah. Ya saya juga sebenarnya nggak mau ngomongin, karena ditanya saya harus jawab dan. Kalau nggak dijawab kasihan Michael. Iya kan? Berarti kan mungkin off the record, Iya. apa-apa. Iya, jadi gini, saya bercandaan tadinya nih sama si Rahmat Imran, sama si Arif. Mau ada jenderal tadinya kan gitu, mau ketemu si Rahmat Imran, suruh saya ketemu jenderal ini, bintang lah katanya gitu kan. Tak bener tangga saya nggak tahu. Ya jenderal pasti bintang sih Bang. Bintang lah. Iya, kan bintang ada juga, ada yang besar, ada yang kecil. Nah jadi tadinya oke, Senin, ternyata Senin belum masuk. Mas Arif itu dengar, dia nelfon Arif nih, si Rahman di depan saya. Nih Bang Rustam nih mau apa nama? Dia bilang katanya mau RG gitu. Terus saya bilang,
Gue mah kalau di bawah 25 apa 30 gue nggak mau, gue bilang gitu. 25-30 itu apa? 25M. 25M. Iya kan, makanya dengan angka segitu banyak yang pengen jadi tersangka juga kayak saya gitu. Nah, tersangka demi 25M. iya banyak juga, kenapa nggak gua aja kayak gitu kan? Bahaya ini. Lanjut. Akhirnya disampaikan ke Rasman. Mas Arif ini nyampein ke Rasman. Nah, pas begitu saya telepon Mas Arif, Mas ini kita bercandaan nih, bilang aja iya kalau si Rahmat Imrani ngomong sama si Rahmat. Oh iya. Akhirnya dengan kan lagi sakit nih Rahmat Imran nih. Naik motor lah dia sama kakaknya nih ke Ciganjur nih, sakit-sakit dia bela-belain gitu kan. Datanglah. Akhirnya dia ketemu, katanya Bang Usam, oh, itu katanya ini kemahalan kalau 25 mah gitu. 25 kemahalan. Iya katanya. Kalau 3-5M boleh lah ntar diusahain gitu kan. Oh 3-5M boleh lah gitu ya. Itu berarti dia potong. Nah itu dia. Terus saya gini dong, saya kan bukannya saya nggak punya duit saya banyak gitu kan. Terus saya bilang aja, wah kalau segitu batal, saya bilang gitu kan. Padahal kita nggak punya duit juga gitu. Akhirnya besoknya Rasman marah-marah sama saya tuh. Wah begini. Marah-marah. Marah-marah. Saya bilang, kalau nggak mau jangan dipaksa dong, saya bilang gitu kan. Saya teringat Bang, waktu itu di Rakyat Bersuara di Ainus, si Rasman atau Fahad ya, saya lupa salah satu. Saya punya Info A1. Iya. Bentar lagi salah satu dari kalian RD. Iya. Bahkan sudah nego soal jumlah uang. Iya benar. Berarti ini maksudnya. Ya? Iya, tapi dia kan saya bohongin kan gitu kan. Boleh dong bohongin orangnya Jokowi ya kan. Masa kita terus ini bohongin. Nah, selanjutnya begini, yang menarik buat saya. Ini ijazah ini kalau menurut saya harus diselesaikan. Ya. Karena saya meyakini ijazah ini palsu, pasti ada yang buat. Ya. Yang buat itu nanti dulu, ini belum dulu. Nah, saya mulai tanya-tanya dong. Ternyata tangan Tuhan ini turun ya kan? Oh. Wah, saya nggak tahu tangan Tuhan turun kayak gimana gede sih kan. Nah, ternyata ada orang perempuan mengaku sama saya. Oh. Bang, itu ijazah itu saya yang buat. Maksud saya ikut membuat ke Pasar Pramuka bersama Eko Sulistyo, Eko Panjul. Siapa? Tahun berapa tuh? Hah? Siap. Ya baru tahun kemarin lah. Perempuan. Dia bikinnya tahun berapa? Ya 2012. Jadi ketika gubernur. Jadi waktu Gubernur. mau jadi gubernur mereka membuat ke Pasar Pramuka. Iya, dan orang ini dalam konferensi pers juga ditelepon sama Eko katanya, "Oh, saya ditelepon Eko supaya jangan ikutan, suruh pulang." Itu yang pertama. Jangan ikutan apa? Jangan ikutan ijazah palsu. Oh, jangan bergaul sama abang. Iya, jangan ikut ijazah palsu gitu lah. Waktu itu dia ikut kita podcast kan? Iya, Mbak Mary tahu lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang menarik buat saya juga ada orang lain lah yang bilang tadi malam saya juga komunikasi sama dia gitu. Nah, dari nama Eko itu saya kejar lah Eko. Ya alhamdulillah setelah saya kejar itu Eko sampai hari ini nggak nongol. Eko siapa? Nggak nongol, alhamdulillah. Eko Sulistyo nggak artinya emang itu orang pembuatnya. Oh. Kalau dia nongol, Eko siapa? Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, pernah menjabat ketua KSP, menjabat juga komisaris PLN, yang apa saat itu dikatakan oleh Bang Bitor Suryadi. Akhirnya pencarian itu saya kejar terus. Saya kejar terus sampailah kepada saya dengan temannya Mas Eko ini, Eko Sulistyo, Eko Panjul. Jadi kalangan aktivis ini mengenal Eko Sulistyo itu Eko Panjul. Kebetulan Eko ini kadernya abang ipar saya, almarhum Nuku Sulaiman. Nah, saat itu ketemulah orang yang dekat dengan Eko, namanya. Benar ini gambarnya, Bang. Oh iya itu Eko. Nah, ini gambarnya nih. Ya. Nah, inilah gambar Eko Sulistyo. Podcastnya lagi jadi podcast. Jadi kalau ada yang mengenal di mana alamatnya, ya mungkin bisa ke sentanatv@gmail.com atau ke rustameffendi@gmail.com. Dia Ada nggak? Oh ya, pokoknya gitu. Jadi setelah itu saya melakukan investigasi, saya cari siapa orang yang dekat dengan Eko. Kawan-kawan senior pada bilang kalau nyari Eko itu gampang, tanya aja sama Isti Nugroho. Akhirnya saya ketemulah dengan Isti Nugroho, Bang Isti. Saya bilang Bang Isti bagaimana si Eko? Saya bilang gitu.
Udah Tam, lu jangan ngejar-ngejar Eko dong, dia bilang gitu. Eko itu bukan otaknya. Terus otaknya siapa dong Bang yang harus kita kejar? Itu Pratikno. Pratikno tuh otaknya, itu lo harus kejar. Selain dia menterinya Prabowo juga dia punya duit, dia bilang gitu. Oh jadi gitu Bang, kita kejar Pratikno. Ya udah hari ini kita kejar Pratikno dong. Jadi Eko itu kaki tangannya. Jadinya kemungkinan Eko ini eksekutor di lapangan, Eksekutor lapangan. Pratikno ini bermain di UGM. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat itu Pratikno itu mantan ketua KPUD Solo. Oh iya. Bukan. Berarti salah. Maaf. Pratikno itu rektor UGM saat itu. Nah, sekarang ini Menko-nya Pak Prabowo. Jadi kami meminta kepada Pak Prabowo, karena sidang ijazah ini akan dimulai, lebih baik Pak Prabowo ini copot yang namanya Pratikno supaya tidak mengganggu persidangan. Oh, emang abang dapat info apa bahwa Pratikno akan mengganggu persidangan itu? Ya artinya kan hari ini kan dia punya jabatan. Ya. Ya secara tidak langsung pastilah ada pertimbangan lah nantinya. Makanya supaya aman persidangan ini, segeralah Pratikno dicopot. Jangan sampai nanti kami rakyat ini yang mencopot Pratikno dengan cara kami gitu kan. Nah, selanjutnya begini, karena kita kan berkawan di gerakan di aktivis ini kan punya kawan kan ya, karena abang kita juga aktivis yang cukup lumayan dikenal, legend gitu kan. Nah, hadirlah ini juga anak didik abang saya. Dan dia tadi malam telepon dengan saya dibilang, Tam, lo kejar terus tuh, lo lawan terus. Untuk membuktikan kebenaran harus berani lawan katanya. Gue ada di belakang lo. Nanti suatu saat gue akan turun, gue akan ngomong, gue akan bongkar. Ijazah itu gue sama Eko yang nganter di pasar Pramuka. Nah, Ya itu Pratikno otaknya. Otaknya Pratikno, tapi kawan kita ini dia tahu betul soal itu, soal siapa relawan Jokowi, dan kalau saya sebutkan namanya pasti kenal. Artinya kepada seluruh rakyat Indonesia yang menonton acara hari ini, kepada kepolisian pun kejaksaan harus betul-betul hati-hati memutuskan kasus ijazah Jokowi ini. Karena apa? Ketika polisi menyatakan ini identik, ketika UGM bilang ini asli dari Enggak. UGM tidak pernah bilang asli. UGM hanya pernah bilang UGM pernah memberikan ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo. Ya, oke lah. Sebatas itu aja. Oke, seperti itu. Tapi kami di kalangan aktivis, saya menginvestigasi bahwa ijazah itu dibuat oleh Eko Sulistyo. Jadi harus hati-hati. Ijazah ini memang palsu, ada yang membuat. Masalah ini bisa dijadikan masuk di dalam UGM, bisa dinyatakan didetek dengan polisi. Jokowi saat itu adalah presiden. Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan apa saja. Jokowi mampu membunuh orang. Buktinya KM 50. Jadi artinya apa aja bisa dia lakukan untuk menutupi kejahatannya. Tapi saya meyakini segala kejahatan dan kebohongan tidak akan bisa ditutupi dengan sempurna oleh manusia. Artinya dengan investigasi saya sangat meyakini ijazah Jokowi memang dibuat di pasar Pramuka, dan para pembuat yang ikut itu adalah kawan-kawan saya. Kalau di mana itu? pasar Pramuka itu di Jakarta Timur, iya. Jadi Tapi sudah terbakar. Terbakar atau dibakar kita nggak tahu. Sudah dibakar atau terbakar kita tidak tahu, karena Jokowi mampu melakukan apa aja. KM 50 dibersihkan, apalagi soal ijazah gitu loh. Jadi harus benar-benar hati-hati, karena Eko ini bukan sekali dua kali namanya sebutkan, udah berbulan-bulan Eko Sulistyo ini, dan sampai hari ini Eko juga tidak berani tampil, walaupun itu udah kedengeran di kupingnya. Dan kata-kata buat Eko jangan jadi kucing meong, jangan penakut. Kalau memang lo yang buat, lo ngaku. Semua kawan-kawan aktivis tahu Eko otak dari pembuatan ijazah di pasar Pramuka. Pada seluruh rakyat Indonesia, mohon dukungannya untuk mengawal kasus ijazah Jokowi ini dalam sidang Mas Roy dan Dr. Tifa, agar apa?
agar hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dan seberani-beraninya. Ketika Jokowi ijazah itu nyata memang betul palsu, harus berani menyatakan palsu. Kalau tidak, saya yakin tetap palsu. Jadi dalam persidangan ini saya meyakini ada dua hal. Menurut keyakinan saya ya Pak. Ya. Ada dua hal yang akan Keyakinan saya seperti si Panji kemarin. Iya. Ada dua hal yang akan diputuskan oleh hakim. Ya. Yang pertama, hakim ini tidak akan menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Oh, tidak akan asli. Tidak akan menyatakan asli. Menyatakan palsu. Dia akan menyatakan ada dua kemungkinan. Menyatakan palsu atau disponering. Waduh. Nah, tapi hakim tidak akan menyatakan ijazah ini asli. Kenapa, Bang? Karena Prabowo juga tahu ijazah ini palsu. Oh, gitu. Nah, Iya. Nah, itu dia, Bang. Jadi kan tinggal berapa kali sidang lagi Pak Jokowi harus hadir di persidangan sebagai saksi pelapor alias korban. Nah, ini prediksi Bang Rustam nih. Kayaknya Bang Rustam kan barusan punya prediksi yang kuat tuh. Tidak akan dinyatakan asli. Pak Jokowinya datang nggak kira-kira? jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu ada kemungkinan datang, ada kemungkinan enggak. Itu semuanya juga tahu, bro. Jadi menurut saya Jokowi nggak akan berani hadir. Jokowi tidak akan berani hadir. Makanya hari ini dia bilang, wah dia akan keliling-keliling Indonesia. Ya. Nanti akan tiba waktunya dia akan bilang, saya ada di ujung Berung gitu ya. Itu. Iya, pokoknya dia nggak bisa hadir gitu loh. Nah karena apa? Saya akan meyakini ketika Jokowi ini hadir, wah ini sangat ramai, ini antusias sekali nih. Dan pertanyaan-pertanyaan pengacara kita kepada Joko Widodo, saya rasa Jokowi tidak akan bisa menjawab. Nggak akan bisa. Pertama yang akan dijawab itu, ini pertama yang akan dijawab. Giginya itu ginsul kok nggak ada yang ginsul, bagaimana? Bisa nggak Jokowi jawab? Saya yakin Jokowi nggak bisa jawab. Itu dioperasi, Bang. Nah, kumisnya. Dioperasi cangkok gigi loh. Ya, sekarang ginsul dia, gigi masih ginsul. Ya. Iya kan, kalau dioperasi saya rasa rapi gitu, kayak boro-boro jawab hadir aja enggak. Nah, terus selanjutnya saya merasa kalaupun dia hadir, ini sidang nih akan tertutup sekali gitu loh. Oh, ini menarik nih. Sidang akan tertutup tuh gimana maksudnya? Ya, artinya karena sidang tertutup itu setahu saya hanya boleh dua alasan. Satu, pelecehan seksual. Iya. Dan kedua, anak-anak. Iya. Jadi Jokowi ini pelecehan seksual atau anak-anak menurut Bang Rustam? Pelecehan ijazah. Kalau dibilang anak-anak udah tua ya kan? Iya, udah tua kan. Kalau dibilang ini perkara pelecehan seksual, Bang. Kalau dibilang sehingga harus ditutup persidangannya. Kalau dibilang pelecehan seksual emangnya dia boti. Jadi pokoknya Jokowi akan melakukan alasan apa aja lah yang dia bisa atur supaya dia itu tidak hadir di pengadilan gitu loh. Oh iya. Karena Bapak Iman kemarin saya nonton TV-nya, dia ngomong gitu kan, kayaknya mulai agak-agak ini juga dia. Tapi Pak Iman jangan dibawa berdua, kasihan dia. Sebab duitnya habis sama para tabas. Tapi dia sempat bilang, para tabas sempat bilang begini, Pak Iman pelit kata gitu, cuma ngasih sekian juta gitu. Oh, cuma sekian juta. Iya, para juta. Sekian M gitu. Ya namanya juga para tabas. Nah jadi saya minta dukungan kepada rakyat Indonesia untuk mengawal kasus ini. Jangan sampai Jokowi ini bertingkah lagi gitu loh. Oke. Karena Jokowi ini nggak tahu diri kalau menurut saya gitu, Mek. Nggak tahu dirinya dalam arti udah nggak jadi presiden, mau ngatur-ngatur Kapolri gitu loh. Iya kan? Mau ngaku-ngaku Kapolri. Ngatur-ngatur Kapolri. Ngatur-ngatur Kapolri. Kalau ngaku Kapolri nggak mungkin lah. Siapa tahu dia pakai baju Kapolri. Kalau saya presidennya mungkin Jokowi saya akan jadi Kapolri gitu. Kalau Jokowi hadir bagaimana? Ya, Jokowi hadir, apakah Bang Rustam akan datang menyalami beliau, memberi pesan kepada beliau? Pak, misalnya begini nih, misalnya Bang Rustam jadi Pak Jokowi nih, saya jadi Bang Rustam. Pak Jokowi
saya RJ lah satu T gitu. Oh gitu. Jadi gini, kalau menurut saya, kalau Pak Jokowi hadir, saya nggak mungkin salaman sama Jokowi. Oh nggak mungkin? Nggak mungkin, karena saya lihat video mama aja mau salaman tangannya ditepis begini. Kan gitu. Jadi Jokowi ini milih-milih salaman ternyata gitu loh. Oh gitu? Nah, Saya baru dengar ini Bang. ya ada video sama dikasih duit di amplop, tangannya ditepis gitu kan. Jadi Jokowi ini pencitraannya tuh luar biasa gitu. Dan dia nggak, sebenarnya salah dia. Kenapa dia nggak melirik kamera sebelah kanan gitu kan? Sebelah kanannya ada kamera, dia nggak tahu gitu kan. Nah, kira-kira saya yakin Jokowi nggak akan hadir lah. Nggak akan hadir ya? Nggak akan hadir. Kalaupun hadir, dia pasti akan mengatur sidang ini supaya posisi dia aman. Pertanyaan juga dibatasin, waktu juga dibatasin. Pokoknya membuat dia ini supaya nggak terlihat bodoh gitu loh. Walaupun kita lihat enggak, dia nggak bodoh. Justru karena dia pinter, dia bodohin kita gitu loh. Dengan ijazahnya itu. Kalau menurut saya Bang, kita berkaca kepada persidangannya Kopi Cyanida. Oke. Mereka berusaha membuat sidang ini cepat, Betul. tapi justru karena rakyat terlalu concern dengan itu, terlalu melihat menyoroti itu, jadi lama. Oh, Jadi iya. puluhan kali sidang. Gitu. Ya kalau perlu Jokowi ini puluhan tahun gitu sidangnya. Biar dia anaknya juga nggak jadi presiden juga gitu. Capek Bang. Nah artinya, Bisa nggak puluhan tahun dong kalau gitu. iya nggak apa-apa juga. Hah? Capek. Kan tadi dibilang kalau ke Polda kan dikasih duit, masa capek. Kalau absen kasih duit, makanya absen terus tiap hari nggak pernah ditunda gitu kan. Nah jadi kira-kira seperti itu. Saya mohon dukungannya untuk Mas Roy dan untuk Tifa agar ijazah ini kita kawal supaya Sekarang sudah datang tamu utama kita. Jauh-jauh dari Bekasi. Ya. Mas Roy. Ini dia orang yang akan pra-peradilan di hari Senin besok. Kita tanyai bagaimana kesiapannya, apakah sudah siap menghadapi Jokowi di pengadilan. Kemarin ada penangkapan di jam 7 pagi di hari Jumat dan sampai dilepaskan karena tidak ditahan ya oleh kejaksaan di hari Senin sore. Ya. Tepuk tangan semuanya untuk Bapak Roy Suryo. Ayo langsung Pak. Oke, sebentar, saya habisin dulu. Oh ya, habis itu. Saya habisin, ini belum habis. Mas. Oh, enggak, Makan. Begitu Pak datang, Pak Suryo langsung disuruh pergi. Nih. Jangan. Bang. Saya habisin dulu ya. Ini Michael. Habisin dulu sidangnya tolong. Iya. Gimana? Michael kurang ajar nih lama-lama gue jadi tersangka juga nih. Jadi gini Mas Roy, tadi saya udah ngomong kalau ijazah itu yang buat Eko Sulistyo. Itu dalam persidangan nanti dinyatakan seperti itu. Karena sampai hari ini Eko Sulistyo nggak pernah tampil. Artinya ini dapat membuktikan kalau Eko itu ketakutan gitu loh, berhadapan dengan aktivis juga. Dengan kawan-kawan aktivis yang sampai hari ini memantau Eko Sulistyo. Sampai kawan-kawan bilang, senior saya bilang, aktivis Pijar bilang nanti kalau Eko Sulistyo tampil nanti kami dari Pijar yang akan lawan Eko katanya. Karena Oke, kira-kira seperti itu. Kalau Bang Rustam sudah yakin sekali bahwa Pak Jokowi tidak akan datang ke sidang. Iya. Jadi kalau sidangnya Pak Roy dan Bu Tifa saja nggak datang, Apalagi sidang saya. apalagi bilang Artinya gini. Artinya lawan Mas Roy aja nggak berani apalagi lawan saya. iya. Kan gitu. Ya bukannya saya Tapi nantengin. kita berandai-andai. Di sini di tengah sini ada Pak Jokowi dan Bang Rustam boleh menanya satu pertanyaan. Apa yang sampai di benak Bang Rustam? Coba satu pertanyaan. Gitu. Apa? Lu mancing-mancing gue supaya gue ntar gue dikejar. Jadi gini, pertanyaan saya gampang. Ya. Pertanyaan saya gampang, saya akan manggil orang-orang make up ya kan, yang bisa mendandani Jokowi seperti di fotonya. Nanti akan saya suruh bawa kumis yang mirip, Kumis-kumisan. ya kacamata, rambut yang belah tengah, saya suruh dandanin
Ini orang ini kalau didandanin mirip kan dengan fotonya. Kira-kira seperti itu. Michael, Mas Roy. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jangan balik dulu. Sebentar. Santai dulu. Ini kan Mas Roy baru sampai ya. Jadi sebentar Mas Roy. Saya pengen Pak Janes. Cerita dulu. Bagaimana Pak Janes mengusir polisi? Ayo Pak Janes. Ayo sebentar sama Mbak Wuri. Nah, Mbak Wuri boleh. Ayo Pak Janes. Ayo Pak Janes. Nah, ini dulu nih, ini pengakuan yang di lapangan bagaimana? Kan besok. Ayo Pak Janes. Nah, kalau Pak Janes ini kemarin viral ya. Iya betul. Kanan, itu sudah mau kuliah aja. Aduh. Kalau Pak Janes ini kemarin viral karena Pak Janes, saya mengunjungi Pak Janes. Ini kronologis malam itu begini ya. Jadi Pak Janes itu dari dulu. Udah tidur. Saya bilang, ini ada panggilan dari Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Keramat Jati. Betul. Sudah urgent sekali. Kita harus pergi ke sana semua, liput apa yang terjadi, apa yang berusaha dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjemput Pak Roy Suryo tengah malam jam 12 malam dari rumah sakit, mau dibawa ke tahanan, lapas atau apapun saya nggak tahu, bodo amat. Yang penting mau dibawa dari rumah sakit dalam keadaan yang seperti itu. Lalu Pak Janes bilang, "Kalau ibu bangun." Kira-kira begitulah. Akhirnya bangun dan nyetir sampai ke rumah sakit Keramat Jati, dan apa yang terjadi Pak Janes? Sebelum ke Keramat Jati, saya juga nggak percaya. Tulang bangun. Apaan sih bangun apa sih? Jadi lagi tidur. Lagi tidur mimpi. Saya mimpi Jokowi bawa buku ke rumah saya. Itu mimpi saya itu tadi malam itu. Jadi begini, itu sebetulnya polisi-polisi itu polisi baik-baiknya semua itu betul. Kecuali komandannya itu yang ikut ke Solo. Itu semacam dipaksakan. Jadi polisi ini nggak sadar. Apalagi Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit yang betul-betul yang mendapat Kapolri terlama di dunia lah. Berapa periode gila untuk mempertahankan itu. Anggota DPR ini pun bingung saya. Kok bisa undang-undang Polri itu untuk memperpanjang masa pensiunan polisi untuk hanya si Listio Sigit? Hati-hati. Rakyat akan berontak loh. Nggak mungkin Kapolri bisa turun. Apa sih memang apa yang betul-betul yang selama kepimpinan Jenderal Kapolri ini apa yang sudah yang dilakukan sama dia yang terbaik untuk rakyat? Nggak ada. Malah kadang-kadang maaf kata nih ya, saya bilang nih, ada institusi di Polri itu bagian Tipikor. Tipikor satu pun pernah ditangkap sama dia koruptor. Mana? Malah Kejagung banyak. Kalau Kejagung sih memang benar ya, Tipikor itu tim khusus korupsi anti korupsi itu satu pun belum pernah. Beberapa kali saya lihat itu ada panggilan, hanya dipanggil doang, diperiksa, udah pulang tebus resep, udah kayak puskesmas. Dipanggil, diperiksa obatnya, ditebus resep, pulang. Jangan begitu. Institusi Polri itu harus menunjukkan bagaimana caranya, jangan mengayomi masyarakat, apa yang mau yang diayomi itu. Kalau hanya saya selalu sama babisa kelurahan cukup bagus. Untuk ininya dia nggak masalah. Tapi kalau masalah ijazah Jokowi ini, hati-hatilah Pak Kapolri. Jangan buat saya selalu juga ngeliat Kapolda Metro Jaya, Pak Asep. Saya selalu dia nggak mau terlalu ikut campur masalah ini. Hebat dia. Selalu yang dari Mabes Polri yang turun yang Solo. Bukan tersangka Asep. Kalau itu bukannya dia hanya tulisan, dia hanya menyampaikan aja kok. Kalau namanya tersangka itu siapapun bisa tersangka. Tapi kenapa dari tanggal berapa ya P21 itu lupa saya? 30 April. Kenapa bisa? Ini dugaan saya kuat memang sudah betul-betul P19 P21 itu 2 pasal itu nggak diikutsertakan sama jaksa, hanya 1 pasal dipaksakan.
dibikin penjemputan sampai ke rumah istrinya kayak menjemput persangka narkoba kayak zaman-zaman PKI Rosio sampai ke rumah istrinya, ke kamar istrinya datang. Apa itu gak kejahatan? Kejahatan itu. Kalau kita lapor ke Propam, ya udah tahulah Propam juga bekerja, gak kita lapor percuma itu. Di pengadilan pun saya rasa masih pesimis saya di pengadilan ini. Kenapa? Wakil menterinya adalah Otto Hasibuan itu. Kalau orang Batak, kalau Otto itu tolol itu. Padahal pengacaranya Bapak Joko Widodo adalah yang Hasibuan enaknya. Ya iya. Gimana dong? Apakah ini tidak ya konflik kepentingan? Udah kita buktikan kok sidang-sidang perkara CLS, sidang di Petun asal berbau dengan hakim itu pasti kalah kita. Tapi lihat ini kan sidang Jokowi, sidang Rosyul Lamativa. Hati-hati, rakyat bisa marah loh. Dunia udah tahu semua ini kelakuannya si Jokowi membuat busuk negara ini. Kau jual negara ke Cina, kau keturunan PKI, apalagi sih yang ini? Dibuat seperti bila si Rustam di Pramuka, itu masih hanya. Kalau saya sudah tahu siapa pembuatnya, siapa yang membuat itu, kiosnya si Paiman itu, Paiman profesor palsu itu. Ayo, aku kau profesor ternyata. Ada aja. Jadi saya hanya itu dulu lah ya. Bukannya karena takut emosi, saya nggak enak juga karena situasi si Jokodok ini pergi dia PSSI berkeliling. Emangnya kau kampanye? PSI itu dari mana anggarannya? Kalau kuperiksa anggaran dari mana PSI? Habis kau membuang-buang beli Alphard apa semua. Penjahat uang dari koruptor yang setoran menteri-menteri itu ke kau pakai, ha? Uang kami itu, uang rakyat kau rampok. Betul, Jokowi harus ditangkap. Ayo tangkap Jokowi, jangan macam-macam loh. Ya, tapi ini benar loh. Saya juga setuju kalau partai-partai politik itu diaudit ya. Iyalah. Sehingga ketahuan dia menerbangkan berapa banyak orang. Dan kemarin Pak Roy, ini Pak Roy pakarnya YouTuber Nusantara juga. YouTuber Nusantara satu pesawat disewa oleh Jokowi supaya semua satu pesawat. Betul. Luar biasa. Dari mana uangmu kalau enggak kau rampok? Ha? Kau rampok uang Jokowi, kau rampok, kau pakai orang-orang oligarki itu, tambang tambang nikel, tambang emas semuanya. Apa? Kau tahu benar-benar gila kau betul-betul kau Jokowi benar asli. Gue tantangin lah Jokowi. Saya ikut saksinya Bapak ini ya. Akan saya buka semua. Ayo. Buka. Ya, buka saya bongkar semua. Jangan nanti kau bilang nanti ijazahmu hilang, palamu aja hilang sekalian. Nah. Kita harus luruskan ya yang berita-berita yang beredar itu bahwa ijazah saya hilang. Bohong itu bohong. Itu bohong. Ya, jadi ijazahnya ya foto lama itu. Dan itu narasi-narasi orang yang tidak bertanggung jawab. Itu foto waktu di laporan tercepat di dunia. Laporan jam sekian, tak tahu udah masuk ke BAP. Oke, saya permisi dulu ya. Saya juga sempatnya tempat siapa? Sini aja. Sini aja. Bukan masalah sini aja. Ini bukan ahli hisab soalnya. Iya. Jadi Sini aja, di sini aja. Bukan masalah itu. Halo Jenderal. Es apa panas ya? Es. Nah, ini hari ini ada tamu spesial geng Solo. Nah, ini Mbak Uri ini langsung dari Solo. Orang Solo tapi bukan geng Solo lah. Orang Solo bukan geng Solo. Iya, orang Solo tapi bukan geng Solo. Jadi Mbak Uri kenapa jauh-jauh Ya. ke Jakarta hanya untuk melihat sidangnya Pak Roy Suryo? Emangnya penting ya untuk orang daerah jauh-jauh ke Jakarta, buang duit, buang ongkos, buang apa? Ya. Mau lihat apa sih, Ya. Mbak Uri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari dulu itu memang saya nggak pernah yang namanya waktu pemilu itu dari wali kota itu nggak pernah saya memilih seorang Pak Joko Widodo. Ya nggak tahu saja itu merupakan feeling dari hati saya kemana harus saya ikuti lah istilahnya seperti itu. Istilah geng Solo itu sebetulnya tidak ada lah. Walaupun saya orang Solo tapi bukan geng Solo. Ya, saya masih istiqomah dan tetap berdiri tegak lurus di mana selama
waktu munculnya Bambang Tri, ya itu waktu masih Bambang Tri, juga Gus Nur itu saya sudah mengikuti itu terkait dengan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Waktu itu Bang Egy Sujana sama Pak Pak Ahmad Kosinudin. Nah, di situ memang saya sudah membersamai dan mengawal hingga pada akhirnya sidang CLS kemarin saya selalu membersamai dan mengikuti. Pada akhirnya sidang CLS kemarin itu telah istilahnya ditolak ya, untuk tuntutannya ditolak. Itu membuat saya resah, gelisah, dan kok segininya ya, semuanya bisa dimanipulasi. Dan pada akhirnya saya pun ikut membersamai sidang-sidang yang ada di Jakarta, insya Allah yang nantinya pejuang kita, pejuang tangguh, anak muda, dan merupakan menurut saya itu harapan sebagai saya sebagai orang Solo. Saya berharap sidang-sidang berikutnya yang sekarang Pak Roy mau ke depannya hari Senin ya Pak Roy ya, melakukan sidang pra peradilan, dan nanti hari Kamisnya Bu Tifa yang perdana. Saya selalu membersamai dan mengawal, karena di Solo pun sebetulnya itu dominan ya. Dominan artinya ada beberapa orang Solo itu yang berharap ijazah ini bisa terkuak. Selama ini kan masih terasa suram dan belum kejelasan itu belum ada. Makanya dengan harapan para pejuang-pejuang yang tangguh, mempunyai kepakaran dan keahlian ini sebagai penyeimbang yang sekarang ini baru dikuasai oleh mantan presiden. Ya, itu salah satunya juga ikut menguasai. Mantannya jangan pelan Bang Uri. Ya, mantan presiden ke-7. Nah, biar jelas dia itu. Ya, Bekas. bekas presiden ke-7. Nah, itu di situ kan saya berharap 3 dominan itu menurut saya ada beberapa orang ataupun warga Solo yang memang merasa mempunyai keinginan untuk berjuang, tapi tidak ada keberanian untuk mengungkapkan, karena filosofi orang Jawa itu sama-sama Jawa, apalagi Pak Jokowi dari Solo, itu merupakan woh pekewoh ataupun sungkan sama-sama dari Solo, karena yang dikritisi adalah orang Solo juga. Itu merupakan pekewoh ya, sungkan, karena orang Jawa kan begitu. Yang kedua, memang berani mengutarakan, dan itu pure dan jelas secara terang-terangan. Selama ini yang pernah saya lakukan, saya tidak takut. Kalau saya berharap menjadi aktivis, itu harus pure bergerak dan berjuang, ikut membersamai pejuang-pejuang yang ada di pusat, yang ada di Jakarta, dan nasional, bahasanya seperti itu. Dan saya mengharapkan ini harus berhasil. Jangan sampai terjadi stuck ataupun dimanipulasi seperti pengalaman-pengalaman yang sudah yang terjadi pada Gus Nur maupun Bambang Tri. Ya, saya berharap dan mendoakan Pak Roy Suryo dan teman-teman Bu Tifa itu selalu saya mendoakan semoga ada keberhasilan. Dan amin. Yang ketiga, dominan yang ketiga adalah di mana orang Solo itu sudah mata dan hatinya buta, itu hanya berharap hanya kepada Pak Jokowi aja. Artinya tidak berani untuk mengutarakan pendapat, tidak berani mengekspresikan. Ya udah, yang penting saya memuja orang yang gimana saya bisa mendapatkan uang dari seorang Pak Jokowi tersebut. Oh, jadi banyak yang mendekati Pak Jokowi itu ya, uang. Bisa, itu banyak sekali itu. Saya baru tahu. Iya. Itu banyak sekali. Itu makanya saya jelaskan tadi di sini 3 dominan. Yang satu berjuang tapi nggak berani mengutarakan pendapatnya. Yang kedua berani terus terang berjuang dan mengangkat aspirasi bahwa hal itu salah dan harus dibuka
seterang-terangnya bahwa memang ada ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, itu harus berani menyuarakan suara mewakili orang Solo sendiri, berikut mewakili nasional Indonesia. Oke, utamanya. sedikit Mbak Uri. Tadi kan ada pertanyaan mengenai apakah Pak Jokowi berani datang ke sidang. Oh iya. Dari yang Mbak Uri ketahui tentang sifat-sifat atau bagaimana orang Solo ya, dan kejadian di CLS di mana Pak Jokowi tidak datang. Iya, iya. Nah, kira-kira menurut Mbak Uri yang besok ini datang nggak? Iya. Saya rasa itu kayaknya tidak mungkin dan mustahil. Karena saya sudah nggak mungkin datang. Karena apa? Kalaupun berani, monggo silahkan. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta ya. Kalau mempunyai niatan yang tulus, pengen menunjukkan pada masyarakat 280 juta masyarakat Indonesia, cukup di Solo aja, deket jalan aja, naik motor lah. Hanya 5 menit dari rumahnya Pak Jokowi dengan PN Surakarta. Cukup di Surakarta kalau mempunyai niat memang benar-benar ijazahnya itu ada loh. Kalau memang ada dan asli. Akan tetapi selama ini saya membersamai dan mengawal tidak ada itu, malah dari PN Surakarta sidang CLS di Surakarta itu telah ditolak. Itu merupakan apa ya? Kecewanya luar biasa, terutama juga masyarakat Solo yang tidak mau dikasih disuap lah. Ya, itu pengalaman saya juga. Tanggal 14 April setelah sidangnya ditolak, saya pernah itu dipepet oleh seseorang, terus terang aja Intel di sana. Dan mendekati saya dipepet di dekat parkiran, saya digeser di teras, istilahnya menawari. Ngomongnya gini, Mbak Wuri itu kan teman-temannya aktivis nasional. Tolonglah Mbak Wuri, ini ada uang bisa untuk kegiatannya Mbak Wuri. Bahasanya seperti itu. Berapa? Kalau saya nominalnya di sini masa saya ini, pokoknya angka jutaan, miliaran atau triliunan? Enggak, ratusan juta. Wow. Ya. Saya sudah pernah itu saya sampaikan kepada Pak Roy. Saya sudah sampaikan kepada Pak Roy. Saya pernah ditawari oleh orang. Ditawari, sudah dipepet sebelumnya 2 hari itu ditelepon terus-terusan saya. Wow. Ternyata maunya apa ini? Nggak pernah saya angkat telepon, nggak pernah saya mau itu. Nggak saya kasih space buat Intel di Solo itu. Oh. Ya, Biasanya terus kalau pengalaman saya di Jakarta Mbak Wuri, kalau ada orang yang nelfon kita berhari-hari terus-terusan itu biasanya lagi duit. Iya. Minta duit. Ya, ternyata dia mendekati saya, menawarkan itu katanya untuk kegiatan seminar politik katanya. Monggo silahkan. Entah itu politik, entah itu ekonomi, monggo. Mbak Uri kalau mau ambil silahkan. Tinggal bilang aja berapa. Bukan buat nyetak buku. Enggak ya? Enggak ditawarin nyetak buku ya. Lah terus saya bilang dengan bahasa Jawa, matur nuwun peen, emploken, saya bilang gitu sampai. Memangnya saya tahu kalau saya keinginan mereka adalah saya dilarang untuk tidak bisa speak up atau membersamai perjuangan teman-teman di Jakarta seperti Pak Roy juga Bu Tifa. Saya tahu itu. Saya mau disuap artinya tidak boleh speak up, tidak boleh ikut berjuang dan stuck di situ. Saya bilang matur nuwun ya, uangnya saya kembalikan dan tidak saya terima. Terima kasih emploken, saya bilang gitu. Oke, terima kasih Mbak Uri. Ternyata ada pejuang dari Solo yang menolak uang. Iya. Luar biasa ya. Sekarang saya serahkan dulu ke Ibu Mary Samiri sebelum ditutup oleh Mas Roy. Mas Roy. Baik. Mas Roy. Tunggu. Oke. Jadi sudah jam berapa ini? 9 lebih dan kita masih ada di sini. Artinya sidangnya Mas Roy dan Dr. Tifa harus bisa kita datengin ya kan? Harus. Iya dong. Sidang itu biasanya jarang sampai malam ya, kecuali memang ada yang jadwalnya agak masih belum
materinya masih panjang atau apa. Oke, jadi terima kasih sebelumnya kepada semua yang sudah hadir, yang sampai dengan saat ini, detik ini masih bertahan. Inilah yang disebut dengan pejuang sejati. Ya, saya bilang begitu kenapa? Kita ini orangnya nggak banyak. Jadi kalau kita sendiri lemes, yang di luar akan ikut lemes. Ya, kemarin waktu Mas Roy dengan Dokter Tifa itu mau pindahin, wah kami pun ngamuk-ngamuk juga di rumah sakit kan? Kenapa? Karena nggak boleh lah. Salahnya apa ya Mas ya? Emangnya teroris, memangnya koruptor. Lah saya bilang kamu koruptor aja kamu nggak berani nangkep. Cuman saya salah Mas, yang saya marahin polisi culun-culun itu Mas. Iya. Akhirnya ya mereka bubar juga. Saya mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jadwal kita minggu depan adalah hari Senin adalah sidang Prapit Mas Roy Suryo di PN Selatan jam 9 pagi. Hari Selasa, nanti detailnya Mas Roy mungkin akan nambahin ya. Hari Selasa insya Allah ada rakyat bersuara. Kita ramekan juga. Kita kawal. Hari Rabu ada sidang Pak Subhan Palal jam 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pak Subhan Palal itu menggugat 5 pimpinan DPR yang dianggap tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Sudah dikasih buku Gibran Endgame. Artinya baca, itu si Gibran tuh nggak tamat SMA. Tapi mereka diem aja, bahkan sidang pun nggak datang. Berarti kan kita harus suarakan lagi, betul? Ya. Kemudian siangnya ada sidang Bapak Bonatua, Dr. Bonatua Silalahi dan Laksma Purnawirawan Dr. Gigi Muryono, SIPMM, yang digugatnya banyak nih. Ketua KPU RI, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua KPU Kota Surakarta, Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, MAGR SC, ini yang menandatangani legalisir. Oke. Profesor Dr. Insinyur Budiadi sama. Oke. Berarti yang menandatangani legalisir itu yang tidak ada tanggalnya, yang nggak ada jamnya itu digugat. Kemudian adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, Ibu Ova. Nah, hari Kamis jadwal kita adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur membersamai Dokter Tifa atas kasus pencemaran nama baik. Jadi kita ramaikan di PN-PN yang sudah saya sebutkan tadi, PN Jakarta Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Timur. Jangan gak hadir, jadilah saksi dalam membongkar kebusukan dari busukan apa nih? Kebusukan apa ini? Nanti dijelaskan oleh Pak Roy. Ya. Yang Senin itu. Nah itu betul. Mempermasalahkan apa? Penangkapan di kamar tidur. Nah, itu salah satunya. Yang hari Kamis langsung sidang pokok perkara. Langsung pokok perkara. Iya, pokok perkara. Pencemaran nama baik. Pokoknya Jokowi harus hadir. Itu artinya pokok perkara. Ini ada juga masukan kalau kita sudah tahu misalnya ya di jadwal tersebut bahwa Pak Jokowi harus hadir, ada rencana kita mau ke Solo, kita tunggu di depan rumah Pak Jokowi, jemput dia untuk datang ke Jakarta. Siap? Terima kasih Dek. Silakan Mas Roy, makasih banyak ya. Ini kita udah nungguin datang. Pokoknya ini yang jemput deh. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, besok ketemu lagi pasti. Lusa. Oke. Sekarang setelah ditunggu sekian lama ya, dari jam berapa Ya, inilah menu utama hari ini, yaitu Pak Roy Suryo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya benar-benar terharu ya malam hari ini karena atas prakarsa Mbak Mary dan teman-teman semua, malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih. Saya padahal kemarin memang sudah bilang ke Mbak Mary, Mbak, aku belum bisa terlalu janji karena memang hari ini ada
beberapa acara. Tadi sore di jam 4 sampai jam 6 saya menjadi saksi nikah di Smesco ya. Putri dari dulu lawyer yang sebenarnya akan membersamai kita, akan bantu kita, tapi sayang Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beda. Beliau dipanggil oleh sang kalik ya, Pak Erman Umar ya dari KHI. Nah, putrinya tadi yang menikah ya, putri yang kedua. Putri yang pertama kemarin saya juga sempat jadi saksi lah tadi juga. Dan tadi ada juga Pak Zaki Anwar Makarim ya, Pak Maijen Purnawirawan Zaki Anwar Makarim yang juga ikut serta dalam acara itu, dan beliau juga menitipkan salam kepada teman-teman purnawirawan, bantu ya rakyat membantu Anda insya Allah gitu. Nah, beliau mengatakan gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi. Nah, acara yang kedua saya tadi juga langsung dari situ meluncur ke Grand Kota Bekasi ya, Grand Bintang Kota Bekasi di Grand Travelo namanya suatu daerah, untuk sebuah acara komunikasi. Bajunya masih saya pakai ini. Nah, ini ya. Gitu. Boleh dibaca Pak? Jangan. Ntar dikira hedon ya gitu. Ya, tapi saya sampaikan apa ada, jadi belum sempat saya ganti baju, udah tutupi aja jaket aja terus langsung ke sini. Sama kayak waktu ditangkap dong Pak, nggak sempat ganti baju. Nggak sempat ganti baju, ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan beberapa poin yang mungkin agak terlewat begini. Teman-teman semua, apapun kelompok kita, siapapun dari Anda dan dari manapun, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ikut membersamai sampai sekian ini. Ya, jadi tidak usah dibeda-bedakan. Oh, ini nanti akan support Dr. Tifa. Oh, ini akan support Mas Rustam. Ini akan support, semua sama. Semua sama. Jadi kita berlima sementara ini ya. Belum tambah soalnya klasternya. Oh, kalau nambah itu nambah lagi tuh. Ada lagi ya. Nah, itu kita tetap sama dan kita perjuangannya juga sama. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Mary betul bahwa pada hari Senin besok itu adalah sidang yang kita yang meminta sidang. Kami meminta sidang yang namanya pra peradilan untuk menggugat Polda Metro Jaya atas penangkapan, kemudian atas penerobosan ke dalam rumah yang tanpa izin, jadi tanpa RT RW, kemudian langsung masuk ke kamar tidur, kemudian juga tanpa ada surat yang kemudian proper ya, izin pengadilan juga nggak ada, dan kemudian langsung bawa saya waktu itu. Ceritanya sudah banyak beredar di berbagai YouTube ya, termasuk saksikan di Sentana Podcast. Nah, itu termasuk di Sentana, termasuk juga di ini bisa aja ya promosi. Di channelnya Mbak Mary juga ada. Ya, di mana-mana ada ya gitu. Jadi subscribe. Ya, subscribe silakan. Sentana Podcast. Nah, itu. Jadi artinya itu saya yang kemudian menggugat. Jadi itu posisinya kita menggugat. Sebelumnya saya wajib lapor dulu Mbak Mary. Pagi ya. Pagi Senin itu ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Dan setelah itu saya langsung ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk melakukan sidang pra peradilan. Insya Allah pra peradilan itu bukan hanya ini saja. Ya, jadi nanti akan ada pra peradilan yang lain. Dan gara-gara ada pra peradilan itulah makanya sidang Dr. Tifa itu akhirnya harus berjalan duluan. Karena saya harus menunggu pra peradilan. Nah, apa baiknya? Ada baiknya. Jadi kalau sidangnya Dr. Tifa nanti sudah jalan, pada saatnya sidang Dr. Tifa itu akan pada jadwal mendengar keterangan dari saksi pelapor. Joko Widodo. Ya, bisa jadi Joko Widodo datang dulu ke Dr. Tifa, baru nanti kita paksa lagi untuk datang ke sidang saya. Nah, jadi itu yang menarik. Berarti reuni Pak Roy, kan dulu SMK bersama. Oh iya. Reuni Pak Roy dan Pak Jokowi Nah, itu tertunda. gara-gara pra peradilan. Betul. Aduh, sedih ya. Bisa aja. Jadi artinya apa? Itu akan menarik. Ada rencana tadi mendengar, betul tadi kata Mbak Wuri, belum tentu dia akan datang. Dan akan ada, ini benar harus diwaspadai teman-teman. Silakan ayo kita menolak dan mungkin kita akan lakukan protes bersama. Kalau dia hanya hadir karena pengacaranya rencana hanya menghadirkan Jokowi secara Zoom. Wow. Itu sudah ada direncanakan. Ya, tolak. Jadi kita tolak ya kalau Zoom. Nah, itu. Kan makanya
katanya ke sono bisa, ke Lampung bisa, dan menerbangkan pesawat isi. Moncong putih aja bisa. Nah makanya Berarti udah sehat ya kalau bisa udah ke Lampung. sehat. Naik gojok, gojok itu nggak punya ijazah. Gojok. Nah itu Senin. Ya Senin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selasa sebelum malam harinya rakyat bersuara, ada yang menarik di Polda Metro Jaya. Pada pagi harinya. Pada pagi harinya saya akan memberikan klarifikasi soal pelaporan saya terhadap Rismon Haseulan Sianipar. Jadi laporan saya terhadap Rismon jalan. Ya, Rismon sudah memfitnah saya soal barang-barang yang dia bilang dicuri itu. Polda Metro Jaya sudah melakukan klarifikasi ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan clean, bersih. Tidak ada lagi itu yang namanya, memang nggak ada. Itu semua adalah fitnah di tahun 2014. Tiba-tiba ada kontainer dikirim ke rumah yang isinya barang-barang bekas. Dan saya lagi tidak ada di Indonesia waktu itu. Jahat sekali memang. Dan itu sudah selesai, sudah clear. Bahkan sudah terbit putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan saya terhadap gugatan Imam Nahrawi. Sudah muncul tahun 2019. Imam Nahrawi itu Menpora ya, Menpora zaman Jokowi. Pura-pura nggak ngerti ini ketua partainya. Nah ini dia. Jadi dia mendapat gelar katanya. Jokowi injak kepala kerbau. Weh. Kepala kerbau di Memang itu. Ya jadi artinya ini bukan hanya si Dr. Eng Haseulan Sianipar M. Eng si pemilik ijazah palsu. Nanti ada satu lagi. Temannya Mas Michael ini yang juga akan kita proses karena dia pernah melaporkan saya di Polda Metro Jaya soal katanya saya melakukan penggelapan barang-barang Kemenpora itu. Namanya Firdaus Oyobu. itu bukan teman saya. Oh bukan ya? Ketua Termul. Dan saking putus asanya, dia sekarang merekrut pencuri yang sudah saya keluarkan dari rumah saya, yang dulu sopir saya dan mencuri dia. Dia itu dikeluarkan karena mencuri barang-barang di rumah. Ya, dan sekarang dia rekrut jadi sopirnya Oiwobu. Jadi itulah kisah yang kemudian sekarang Seneng banget nempel sama makanya jadi itu. Nyari Pak Roy Lulus sih ada dendam apa sih dia? Nggak tahu dan itu nanti akan kita proses juga karena sama Oiwobu dan Rismon itu iseng tapi iseng parah, iseng bodoh ya. Soal barang-barang Kemenpora. Lucu aja nggak apa? Dan itu hari Selasa pagi. Ya, mungkin kalau saya boleh kasih saran kepada Bang Firdaus. Ya. Urusin SPPG-mu aja lah. Iya betul. Ya kan katanya dia kan lagi bikin SPPG. Sama urusin busnya. Oh. Bus berita acara sumpahnya dia itu dibekukan. Dia nggak bisa ngelaporin siapa ketua Tio ya, sama Tio. Nggak bisa. Wong dia tuh bukan lawyer lagi. Dia tuh sudah dibekukan ya izinnya. Itu Selasa siang. Ya, jadi nggak apa-apa kalau teman mau rame-rame mungkin siang ya nanti kita akan konfes ya Mike ya. Habis pelaporan itu saya akan karena mungkin salah satunya saksinya nanti ya teman saya ini. Pokoknya bolak-balik. Kalau saksi lagi. Kalau saya nganu saksinya Michael. Kalau Michael maju saksinya saya. Nah, kita aja nggak apa-apa. Kompak. Itu dibolehkan di KUHAP ya. Boleh. KUHAP baru. Boleh. Nomor 2023 Abdul Aman lah. Betul. Rabu itu tadi betul kata Mbak Mary. Ya kita bersamai sidangnya Pak Suhan Palal dan juga satu lagi Pak Bonatua. Ya, ayo kita membersamai itu Pak Bonatua dan kemudian Pak Muryono Aladin. Ya itu. Nah Kamis ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Boleh saya nambahin dikit ya Pak? Apa itu? Apa? Untuk yang sidang Rabu, di hari Rabu kemarin, ya 9 tergugat hadir semua. Wih, top. Ya, hadir semua yaitu makanya satu surat kuasa KPU RI, KPU DKI, KPU Solo, Bawaslu RI, Bawaslu DKI, Bawaslu Solo, Profesor Naim, Budiadi dan Ova Emilia. Oke. Menarik ada Profesor Naim dan Pak Budiadi. Saya bocorkan dikit. Nanti akan ada satu lagi yang mungkin harus dipanggil. Karena satu lagi itu barusan melegalisir ijazah Jokowi. Namanya Dr. Sigit Sunarta. Bulan Agustus 2025. Jadi kemarin ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ketika saya men-challenge mana barang-barang bukti yang akan nanti ditampilkan di sidang, muncullah satu map yang isinya fotokopi ijazah SD, SMP, SMA. Itu menarik nanti. Karena melihat fotonya saya langsung ketawa ya. Foto ijazah SD, SMP
SMA itu nanti saya langsung ketawa ya. Dan kemudian di situ ada ijazah S1 UGM yang dilegalisir barusan bulan Agustus 2025 oleh Dr. Sigit Sunarta. Lah buat apa ada legalisasi baru lagi? Apa Jokowi ngelamar kerja lagi? Dari bulan Agustus yang lalu? Ini kan aneh. Saya tanya, mana ijazah aslinya yang katanya ada? Sebentar Pak, gitu. Teman-teman semua, ijazah asli Jokowi itu adalah ijazah yang sangat primer dan sangat penting. Seharusnya ada di situ. Tapi ternyata Nggak ada. Nah, ijazahnya nggak ada makanya. Jadi ijazahnya di situ tidak ditemukan. Nah, jawabnya para teman-teman jaksa, nanti Pak pada saat sidang saja. Loh enggak, sekarang itu yang paling penting dan itu nggak ada. Yang jelas yang ada di situ adalah justru mesin ketik brother. Nah, saya nggak tahu nanti itu untuk apa, tapi bayangan saya itu nanti seolah-olah akan ditunjukkan dulu saya ngetik skripsi pakai itu. Ya, nanti akan ada. Ya, pertanyaan saya yang akan sangat menolok. Nggak mungkin saya bocorkan sekarang ya, nanti mereka ngantisipasi. Ya. nanti dia belajar lagi. Ya, jadi pokoknya berhubungan dengan mesin ketik itu. Jadi mesin ketik brother itu lucu sekali jadi barang sidang. Terus ada banyak flash disk yang nggak ada hubungannya flash disk. Tidak ada flash disk dari saya yang disita, Mbak Mary. Ya. Terus ada banyak setelah flash disk, kemudian handphone. Beberapa handphone juga disita. Handphone siapa? Lah makanya ini handphone apa gitu. Mungkin handphone Dian Sandi Utama ya? Enggak, Dian Sandi enggak ada. Jadi itu teman-teman. Jadi sidang besok itu pasti akan sangat menarik. Baik dimulai dari sidangnya Dr. Tifa hari Kamis tanggal 2 Juli maupun sidang saya yang belum tahu kapan. Kenapa belum tahu kapan? Karena sidang saya harus menunggu selesainya pra-peradilan. Yang ini pra-peradilan tanggal 20 Senin. Ya itu. Ya kalau pra-peradilannya cuma itu. Kalau nambah lagi. Kalau pra-peradilannya ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Buru mati. Lah ya itu. Itu maksudnya. Jadi nanti Jokowi harus datang dulu ke sidangnya Dr. Tifa. Kalau nggak hadir, berarti Dr. Tifa bebas dari hukum. Kalau nggak hadir. Lucunya, kalau Jokowi nggak hadir Dr. Tifa tapi hadir di sidang saya, nah itu lucu lagi. Jadi dia pilih-pilih mau datang saya, itu nggak boleh. Tapi kalau dia hadir di Dr. Tifa, berarti apa? Dia harus hadir juga di saya. Pak Dwi itu akan senyum di sana, itu strategi itu, ya. Itu. Jadi banyak yang bisa kita mainkan nanti di sidang itu, teman-teman. Sekali lagi jangan khawatir, ya. Insya Allah saya akan sangat semangat untuk meneruskan sidang ini. Tentu semangat saya tidak akan lupa karena semangat dari teman-teman yang malam hari ini masih terus membersai. Terima kasih. Jadi sekali lagi jangan lupa juga pada hari Selasa, ya Selasa malam, ya itu jadi prakondisi dari sidang yang akan ada. Jadi kita akan sama-sama nanti melihat rakyat bersuara. Moga-moga tidak ada pro. Dan akan kita lawan Raja Jawa itu ya. Raja Jawa yang bengis ini ya. Itu adalah menjadi musuh kita bersama. Sekian, terima kasih. Kita mohon doa dan juga kita mohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mike. Oke, teman-teman siapapun yang ada di Jakarta atau di luar daerah yang ingin datang ke sidang tidak bisa dilarang. Siapapun yang mau datang, mau nonton, silakan datang sebanyak-banyaknya. Oh ya, satu lagi Mike, saya lupa. Apa tuh? Teman-teman mohon juga membantu, kita lagi berjuang agar sidang bisa disiarkan secara langsung. Betul. Ya, karena ada pelarangan sidang secara langsung, kita lagi ngajukan keberatan. Teman-teman media juga lagi ngajukan keberatan. Ya, nanti kita akan membuat surat. Saya akan membuat surat hari Senin. Ya. Dan kawan-kawan, ayo kita bikin suratnya sama-sama. Dari tiap media kita akan meminta. Dan satu lagi ada TV nasional yang juga akan menyurati. Kita nggak usah sebut namanya ya. TV nasional itu akan menyurati juga agar sidang ini bisa live streaming. Ya. Karena sidang Jessica bisa, sidang Verdi Sambo bisa, kenapa sidang yang ini tidak bisa? Ayo, anak-anak muda, datang rame-rame ke sidang Dr. Tifa hari Kamis. Ya. Ya, kalau sidangnya Pak Roy, ruangannya kecil.
kasihan nanti. Kasihan. Kan hanya pelapis kan. Ya, Sidang saya nanti aja yang utama. Ya, kalau sidang dokter Tifa Yang, kita ramaikan. yang itu entah kapan. Tapi Jokowi ini satu lagi nih, biar termul pada tahu, pada ngerti. Ya. Kalau Jokowi sudah bersidang di sidang dokter Tifa, tidak boleh barang itu dipakai lagi di sidang Paroi, harus datang lagi. Iya. Gitu loh, oke? Jadi jangan lupa subscribe channel ini, terutama Setana. Oke, semua update apa lagi? Info FPBI. Iya apa? Salwa. Boleh. Salwa. Apa lagi? Esi. Ya. Yang kan, yang justru nggak ada Roy Suryo official. Sama Ugro Senior Tribrata ya. Karena luar biasa sampai ke malam-malam di rumah sakit saya ngeliat Pak Ugro itu luar biasa. Ya, Lalu membersama. Iya Pak Dwi. tadi sedikit ya. Sidangnya si Dr. Tifa nanti Iya, Kamis. kita kan berharap Jokowi bisa hadir. Betul. Coba nanti Mas Roy ya di mumpung masih live ya. Iya. Ijazah yang dihadirkan kalau nanti adalah ijazah yang diupload Dian Sandi. Ya itu bukan itu. maka ijazah asli tidak menjadi rujukan untuk kasus ini. Betul. Gitu loh. Saya Ya. kemarin bilang sama Bang Refli, Hah? alangkah baiknya ini dikemas dalam satu kesatuan Siap. kasus ya gitu ya. Ya. Ini bisa, bukan Siap. tidak bisa. Ya Pak Dwi, itu nanti masuk strategi kita, jangan dibocorin. Ya. Ya. Jangan dibocorin dulu Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Ya. Soalnya tadi ada strategi yang mau dibocorin, kasihan dari teman-teman. Nanti gini soalnya kalau nggak dibocorin, saya nanti Siap. Sana gimana? Ya. Siap. Bocorannya apa? Ya. Oh ya. Strateginya gimana Pak? Ya. Gitu kan? Oke, baik. Ya. Thank you semua, sampai ketemu hari Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.